Kalian pasti masih inget sama teman gue yang namanya si Dadang, yang sebelumnya pulang bareng sama gue pas waktu asar tadi. Gue pikir dia yang naik ke atas, soalnya tinggi badannya sama. Dan emang si Dadang ini tuh kulitnya agak gelap, jadi wajar gue mikir itu tuh si Dadang. Tapi ada yang ganjal di situ. Kok tiba-tiba dia diem di depan pintu, kayak orang lagi nunduk. Dan untungnya gue belum nyapa dia. Oke, kali ini gue bakal bawain cerita pengalaman dari orang yang namanya Yujang, tentang budak hidung, atau dalam bahasa Indonesianya itu anak kecil yang wujudnya secara keseluruhan badannya itu hitam, dan tentunya bukan dari kalangan manusia. Oke, langsung ke intinya aja ya. Jadi gue itu mesantren di pesantren yang sama kayak si A Azam yang kemarin ceritain tentang sosok cewek itu. Dan gue kali ini mau ceritain sosok yang masih nempatin pesantren itu. Cuman sosoknya agak beda. Jadi di pesantren ini tuh ada beberapa sosok yang tinggal di situ. Terutama si ruangan yang si A Azam ini ngelihat sosok kepala cewek. Gue nggak tahu pasti pas waktu itu hari apa. Dan yang gue ingat itu pas asar gue pulang dulu ke rumah barengan sama teman gue, yang sebut aja namanya Dadang. Tapi pas mau balik lagi ke pesantren, gue tuh sendiri di jalan. Jalanannya itu ya ke kebun, jalan yang deket makam. Soalnya si Dadang ini tuh pulang juga ke rumahnya, jadi gue kepaksa berangkat lagi ke pesantren itu sendirian. Di sini sih gak ada sesuatu yang nakutin. Soalnya emang gak ngelihat apa-apa. Ya intinya gue lewat gitu aja lah tanpa ngelihat penampakan. Meskipun gue berpikir tentang domba putih yang kental banget rumornya ada di situ. Dan si domba ini tuh ada yang melihara. Ya kalau domba biasa gue gak bakal sewaspada itu. Cuman domba ini tuh diceritainnya sosok yang semacam siluman. Dan singkat cerita, gue udah nyampe di pesantren. Dan udah azan maghrib juga. Habis sholat maghrib, baru para santri termasuk gue tuh mulai ngaji maghrib. Ngajinya itu ya ngaji kitab kayak kitab Safina, Sulamun Taupek, Ahlakul Ibanin, dan macam lainnya. Singkat waktu jam 7 habis ngaji maghrib, selesai tuh, lanjut sholat isya. Tapi waktu itu gue gak lanjut ngaji isya, soalnya emang lagi malas. Kebetulan pas gue bolos ngaji, gue diem di ruangan pojok yang sebelumnya si A Azam ini ngeliat sosok tuh cewek. Tapi emang sebenarnya mau ada orang atau enggak, gue tetap nempatin ruangan itu. Soalnya kan emang dari dulu tempat itu tuh angker. Jadi gak ada yang mau tinggal di situ. Alasan gue nempatin ruangan itu juga ya sederhana sebenarnya. Gue takutnya ruangan itu malah dijadiin sarang mereka. Apalagi rumor dari para santri itu banyak tentang ruangan pojok itu. Jadi makin gak ada lah yang mau
tinggal di ruangan itu. Ya gue nempatin ruangan itu supaya nggak dijadiin sarang mereka. Ngaji Isya tuh dimulai jam 7:30 dan selesainya itu di akhir-akhir jam 9-an lebih. Mungkin ada kurang lebih sejam gue tiduran di balik pintu ruangan itu. Dan posisi gue tuh di belakang pintu, kayak lagi ngumpet. Soalnya kadang akang itu ke atas buat ngecek, kali aja ada yang bolos santrinya. Dan pas waktu itu pintunya agak gue bukain dikit. Pas abis kurang lebih sejam gue tiduran di situ, tiba-tiba ada suara langkah kaki naik ke atas. Soalnya kan ruangan itu pas banget depannya ada tangga. Jadi kalau ada santri atau orang lain ke atas, itu pasti gue tahu. Kalian pasti masih inget sama teman gue yang namanya si Dadang, yang sebelumnya pulang bareng sama gue pas waktu asar tadi. Gue pikir dia yang naik ke atas, soalnya tinggi badannya sama. Dan emang si Dadang ini tuh kulitnya agak gelap. Jadi wajar gue mikir itu tuh si Dadang. Tapi ada yang ganjal di situ. Kok tiba-tiba dia diem di depan pintu, kayak orang lagi nunduk. Dan untungnya gue belum nyapa dia. Gue cuman liatin dia dari sela-sela pintu itu. Dan pas gue lihat baik-baik, ternyata itu bukan si Dadang. Wujudnya itu anak kecil. Hitam, serba hitam, malah lebih kegelap banget. Kayak bayangan orang. Jantung gue auto gak bisa gue tahan, saking tegangnya. Ya bayangin aja, ada sosok yang misterius tepat di depan pintu. Dan gue ada di belakangnya. Dalam keadaan gue gak bisa kemana-mana. Soalnya pintu itu satu-satunya jalan buat gue cabut dari ruangan itu. Mungkin adalah setengah jam gue ditemenin makhluk itu di atas. Dengan perasaan tegang, takut, kaget juga iya. Ya gue cuman bisa nunggu yang ngaji di bawah kelar, sambil ditemenin itu makhluk. Kan kalau abis selesai ngaji tuh suka baca doa bareng-bareng. Nah, pas kedengeran suara doa itu, gue gak banyak pikir lagi. Saking paniknya, langsung gue hantam itu pintu sampai suaranya kedenger sama yang di bawah. Pas gue bukain pintu, sosoknya itu udah gak ada. Dan pas gue cari ke setiap ruangan, itu gak ada juga. Nah, pas abis ngaji selesai itu, santri yang lain pada langsung ke atas dan nanyain gue, "Kenapa lu? Itu barusan ada budak hidung kata gue tuh. Terus yang lain juga pada nyari tuh ke setiap ruangan yang ada di atas. Tapi memang gak ada yang ketemu sama si sosok ini. Mungkin udah ngumpet keluar pesantren itu." Ya sebenarnya gue udah tahu ada yang begituan di pesantren itu. Dan kata akangnya juga, si para entitas ini tuh gak jahat. Cuman mau ngajak main aja katanya. Pikir gue, kok main ngajak-ngajak gue? Mending pas nyamperinnya itu lagi ramean.
Tapi yang jadi masalah itu pas gue di atas sendiri, gak ada orang sama sekali. Cara ngajak mainnya juga gak asik, malah bikin gue takut. Oke, sekian dulu cerita pengalaman horor dari Yujang tentang budak hidung. Dan nanti bakal ada lanjutan bagian keduanya. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.